Oke, saudara maklum sudah 10 maklum. Enggak lah, masih ini masih muda. Ustazah kalau lupa pinjam Ustaz Fahru ya. Oke, jadi pertama kita mulai dari bagian ini yaitu websitenya, yaitu Pearsonings Portal. Kalau sudah di sini, diklik saja. Nanti landing page-nya di sini, saya keluar dulu ya. Nanti landing page-nya seperti ini. Kemudian dimasukkan username dan passwordnya. Oke, setelah masuk tidak boleh ada yang tertinggal, bahkan huruf besar kecil harus clear. Waktu ada yang nggak bisa masuk, nggak tahu huruf P-nya kecil, jadi nggak bisa. Gitu. Jadi harus kalau besar besar. Kemudian klik sign in. Oke. Dan kita dapati semua level di sini, 1, 2, 3 sudah di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Activate Tools untuk mengajar. Klik salah satu levelnya di mana kita mengajar. Saya ambil contoh misalnya yang level 1 lah ya, ini. Oke. Ada activities di sini, ini activities untuk level 1, ini dia, kelas 7. Oke. Klik activities-nya, kemudian di-download. Oke. Kalau sudah di-download, itu nanti kan ada zip atau rar ya. Itu familiar ya, Mr. Fahru ya. Zip dan rar ya. Itu diekstrak. Diekstrak kalau di satu folder mana lah gitu ya. Jangan disebar. Misalnya di dokumen atau Windows kan banyak tuh. Jangan disebar, nanti berceceran. Yang di satu folder diekstrak di situ. Nanti satu file ada nama install. Nah, itu saja install. Kalau sudah terinstall, udah klik yes semua gitu ya. Nanti akan muncul di desktop kita seperti ini. Nah, kayak gini logonya. Oke, cari yang namanya ini. Tadi activity-nya banyak. Activity itu sudah disusun, sudah ditaruh berdasarkan level. Oh gitu, yang tadi itu ya? Yes. Kan jadi banyak tuh tampilannya. Betul, kan banyak nih. Saya ulang ya. Kan ketika kita masuk di salah satu level, nah ini kan, level ini kan. Sesuaikan dengan kita ngajar level mana kan? Oke, kan kelas 7 kan level 1. Klik yang ini. Oke. Nah, ini kan banyak nih. Aktifnya ini nih yang itu aja. Itu aja. Jangan yang lain dulu. Oke, nanti yang lain untuk apa nanti berikutnya. Oh, siap. Ini dulu activate ya. Diklik, kemudian download, kemudian diekstrak dan install. Kalau sudah diinstal, nanti muncul di sini. Nanti udah sederhana, bukan setiap kali kita harus enggak. Kalau udah di sini sudah. Selagi komputer kita berfungsi dengan baik, tidak ada expiration date-nya. Dia akan terus seumur hidup. Kalau itu masih berfungsi, itu bisa terus di sana. Tidak ada laptopnya hidup ya? Hidup gitu kan. Kalau sudah ada crash apa di laptop, kemudian itu udah urusan lain. Okay? Jadi itu poinnya. Kalau sudah di sini, ini bisa difungsikan secara offline, nggak perlu lagi online. Klik saja di sini tab 2 kali, sehingga nanti muncul seperti ini. Gitu. Kalau bisa ini gaya nanti. Oke. Nah, di bagian ini ada kita punya pilihan. Satu, apakah kita mau menambahkan beberapa file misalnya tentang gambar, video yang punya kita atau sudah download manapun atau tidak. Kalau enggak, pokoknya apa yang di sini itu dipakai, nggak mau nambahin apa-apa gitu kan. Kalau itu keputusannya, yang diklik adalah do not save my work. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan nanti gitu kan, kita mulai dari sini. Gitu. Ustazah gimana? Ada yang mau ditambahin apa enggak kira-kira Ustazah? Mau ada yang tambahin? Enggak? Ada yang mau tambah-tambah gitu apa gitu ya? Oke. Baik, teman dari situ ya. Ini itu eksternal berarti ya? Iya, eksternal. Gambar apa? Betul. Misalnya ada gambar makanan, kemudian food, saya gambar makanan bawa ke sini gitu kan, gitu. Supaya bisa tampil, saya nggak nyari-nyari lagi di browsernya gitu. Itu bisa. Atau misalnya, nanti ada website nih, daripada bookmark, websitenya itu di-attach ke sini. Jadi nanti waktu kita buka, dia ada di situ gitu. Nah, gimana? Mau kayak gitu atau gimana Ustazah? Prosesnya agak meliuk sedikit nih. Ketimbang yang do not save my work. Kita coba gitu? Kita coba ya? Baik. Pertama, yang harus diklik kalau memang mau menambahkan sesuatu atau nanti kita mengeditnya dari yang sudah kita masukkan kita hilangkan. Klik yang pertama ini, save my work,
create new file. Ya. Klik di sini. Kita diminta untuk bikin satu folder khusus. Oke, misalnya foldernya kita taruh di document di sini. Terus kemudian make new folder. Bikin foldernya, bisa namanya Almin Arts kelas 7. Oke, 7A misalnya. Milik Ustadz Fahru ya, 7F. Oke, berarti ini file yang punya Ustadz. Nanti Ustadz Henry, Ustazah bikin masing-masing di laptopnya ya. Nah, kalau ini sudah, oke, sudah. Nah, sudah ada foldernya, klik OK. Sudah, klik OK lagi di sini. Oke, kemudian tap aja dimanapun, right? Masuk ke content or the list of content. Ini ada student book dan workbook activity di sini semuanya. Oke. Sekarang kita masuk di salah satu unit. Misalnya unitnya adalah It's Delicious unit 2 nih. Like this. Kalau udah klik yang ini kita tap di image-nya. Oke, muncul seperti ini. Terus kita misalnya mau menempelkan satu video di awal misalnya yang terkait materi ini. Kita bisa langsung dari sini bisa, atau kita masuk ke section tertentu. Bisa gini, ini yang bagian yang diarsir ini semua yang ada biru yang shaded area itu kalau kita klik dia akan langsung mengarah ke bagian tersebut. Misalnya begini. Nah, like this. Oke. Nah, sekarang kita mau tempelkan satu link ekstra nih di internet kita temukan. Ini sebelum kita ngajar nih ya. Oh, saya mau ngajar ini, saya mau tempelkan satu link yang terkait tentang ini. Misalnya, oh ini tentang food ya. Nah, kemudian kita klik yang ini. Oke, ini klik yang link nih. Oke, tap dulu, tap dilepas itu, ditarik, di tap lagi, tempel di situ. Nah, dia minta untuk memasukkan di sini apa yang mau dimasukkan. Oke, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu websitenya. Misalnya kita mau masukkan ada di YouTube gitu kan. Di sini YouTube. Okay. Kemudian kita ketik misalnya tentang food ya. Okay. Halal food misalnya topiknya ini. Nah, oke. Misalnya ini yang kita masukkan ya. Nah, linknya udah ada kan? Nah, ini linknya di tab begini, kemudian di Ctrl C untuk di copy ya. Kemudian kita masuk ke sini, oke. Kita kemudian ini ditaruh di sini nih. Di sini Ctrl V. Nah, masuk ya. Kemudian kita tutup. Nah, oke. Tapi kita katanya nggak tahu ini tentang apa. Kasih note. Kasih note-nya pakai apa? Ini, sticky note. Di tap, ditarik, di tap lagi dia lepas. Oke. Kalau tap 2 kali, kita bisa ketik di sini. Halal food. Oke. Kita kasih penjelasan gitulah. Dah, selesai. Oke. Dan, nah, sekarang bayangkan, kita kan udah naruh di sini. Terus kedua, oh saya juga ada video yang mau ditempel di sini. Hasil download. Yang dimasukkan apa? Folder. Ini klik foldernya, tap begini, tarik, kemudian dilepas. Nah, dia minta kita nyari yang mana filenya. Klik browse, terus cari di mana video itu berada. Gak usah dipindahin ke folder kita, biar aja tersebar di mana aja. Oke, yang penting ada di komputer kita, bukan komputer orang lain ya. Gitu. Harus ada di situ. Misalnya ada di video ya. Nah, enggak, misalnya ada di video, this one, okay. Kemudian choose, sudah di sana, tutup. Okay. Lagi-lagi kita bisa berikan yang catatan di sini. Okay. It's about bla 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 gitu ya. Nah, selesai. Nah, ini misalnya kita sudah setting nih buat ngajar besok kayak gini nih, right? Bahkan mau lesson plan apa bisa kita taruh di situ. File Word, file
PowerPoint juga apa aja bisa masuk di situ. Ini kita tutup nih. Oke, klik yes. Nggak ada permintaan untuk apa namanya save, nggak, pokoknya udah keluar. Satu saat kita di kelas, kita buka lagi, masuk di sini. Tadi kan yang satu kan, di tab lagi. Oke, muncul. Ini diperbesar saja. Nah, masuk seperti ini lagi. Nah, jangan pilih yang kedua, yang pertama, jangan yang itu lagi. Nanti suruh bikin folder lagi, banyak kan foldernya. Kan tadi sudah ada folder kita. Berarti klik yang kedua, yang main kedua, yang save my word, add to an existing file. Ada kita mau ngedit, mau nambahin, mau ngurangin, mau hilangin semua bisa. Klik ini. Terus kita diminta untuk mencari folder kita. Tadi ada di dokumen ya, di sini, terus ini dia, InHatch kelas 7F. Udah di folder sini aja taruhnya. Klik OK. Sudah, klik OK lagi. Oke, kemudian tab di sini. Kemudian tadi ingat kita naruhnya di unit 2 ya, di sini. Oke, ingat tadi kita taruh di sini ya kalau nggak salah ya. Tab di sini. Right, ini yang tadi kita. Jadi nggak hilang dia. Membukanya gimana? Membukanya langsung dari sini. Klik Open File. Maka videonya langsung muncul. Oke. Kalau sudah selesai, tutup. Balik sini. Linknya gimana? Sama linknya juga. Klik di sini. Tapi pastikan ada koneksi internet ya. Koneksi internet nggak ada, nggak bisa nyambung. Klik saja di sini. Kemudian Open Hyperlink. Ini. Nah, dia langsung masuk ke. Jadi mau sepanjang apapun link itu kayak gitu nanti. Gitu. Oke, like that. So, kita tidak perlu buku lagi di sini. Semuanya sudah di sini. Kalau mau diganti gimana? Simply just click on it, edit file, browse file yang lain. Nanti digantiin. Linknya juga sama. Oh, saya mau nambahin link lagi. Lakukan hal yang sama. Tarik lagi ini ke sini. Cari linknya, tempel di sini, tutup. Jadi udah ada 2 link. Mau 10 pun bisa. Gitu. Oke? Jadi sampai situ ya. Right. Nah, itu pada sisi nama-namanya. Nah, semua bagian yang ada di sini, kalau dia perlu audio udah nempel sebetulnya. Misalnya di sini, study vocabulary box, match for photos 1 to 12 with the word listen and check. Udah listen and check. Harus ada audionya di sini. Nah, like this. By the way, ini ada audionya nggak? Nggak ada speakernya ya. Kalau speaker kita bisa masuk di sini. Nah, kedengaran Ustazah? Sudah? Saya coba ya. Ini kalau ada suara, kalau ada speaker biasa bisa nyambung. Ini speaker website projector. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Tidak ada. Berarti di sini aja ya. Oke. Dan uniknya adalah ada script di sini. Jadi kalau kita mau mengulang, kita play saja dari sini. Nah, dia bisa diulang-ulang. Oke, like that. Dan ketika pindah ke section berikutnya ada 2 cara. Boleh panahnya begini. Oke. Boleh juga kita masuk di sini, kembali ke page view, kemudian kita tap di sini. Like that. Oke. Dan berbagai hal, entah audio atau video, semuanya udah ada attachment di sini. Bahkan kalau misalnya ini dikerjakan mahasiswa di bukunya, kemudian kita periksa masing-masing, nanti kita bisa minta siswa untuk maju ke depan, kemudian tarik jawabannya. Seperti ini misalnya. Oke. Misalnya begini. Kemudian submit answer untuk checking apa itu betul atau salah. Oke. Right. Kalau betul bagaimana? Kalau betul itu misalnya begini. Ini fruit ya, bananas ya. Kalau vegetable itu ya potatoes ya.
itu chicken. Nah, sekarang kita submit nih. Nah, kayak gitu. Ntar submitnya tinggal terusin. Bagaimana kalau gurunya yang harus mengisi? Kalau gurunya sederhana, nah, ini aja diklik. Nah, muncul jawabannya. Oke. Baik, jangan udah selesai ngerjain, waktu tinggal 5 menit kita checking. Ini di Oke. Atau munculin langsung dari sini. Dia masuk ke poker, kemudian dicek. Nah, udah muncul di jawaban itu. Mau sepanjang apapun, misalnya kita ambil soal yang cukup panjang ya, dan kita nggak perlu ngetik lagi. What is it? Nah, ini masih sederhana lah. Nah, ini kayaknya nih. Nah, kayak gini gitu kan. Ini kan nggak bisa diketik apa-apa di sini kan. Dan mereka melakukan di bukunya. Nanti jawabannya ini jawabannya. Nah, gitu. Right. Jadi pertanyaan terbuka pun dan you can find the answer. Gitu. Oke. Dan lagi-lagi misalnya, oh ini kan kalau mereka baca pertanyaannya sudah teksnya. Teksnya di sini. Right. Oke. Kemudian oh ini juga dia bisa listen to the audio. Kan ada reading text, ada mereka reading aloud, tapi mereka harus tahu dari intonasinya, pronunciation-nya, maka ini audionya. Setiap reading text punya audio. Nah, ini teksnya. Ini kita balik sini. Itu biasanya nanti kalau dengerin baca di sambil ngikutin gitu. Ya, ngikutin gitu, mencoba menyesuaikan itu. That's what you have to expose. Okay, like that. Kemudian ini kan setiap bagian itu selalu ada tanda grammar, reading, listening, dan di bagian akhir dari setiap reading, listening, vocab, grammar itu ada namanya production activities. Mereka memproduksi bahasanya. Ini di bagian NU. Jadi selalu di ujung itu NU. Saya coba buka yang pertama ya. Nah ini vocab kan, di ujungnya NU. Ada vocab tuh. Dia tugasnya tuh. In pairs, use this prompt to choose food and drink from the menu. Percakapan. Tapi mereka dapat input di awalnya. Terus mereka berpercakapan. Oke. Kemudian kita lihat di grammar misalnya. Berikutnya. Nah ini grammar. Nah grammar pun kadang ada videonya itu. Bukan kadang banyak videonya untuk mereka tahu grammar itu fungsinya apa gitu. Nanti ada video awal supaya konteks. Dan di akhirnya selalu ada production. In pairs, take in turn to play the role of tourist in your town. Gimana caranya? Kan tadi udah sebelumnya melewati. Gitu. Apa ada di sana? Ada. Misalnya ini. Izin sebentar. Yes. Boleh izin dulu sebentar. Ya. Silakan. Okay, like this. Nah ini patternnya ya, polanya, right? Juga dimasuk di sini. Okay, and it is the text, right? Dan itu selaras tuh antara vocab, grammar, dan nanti ke reading, listening itu diekspos lagi. Jadi bukan vocab berdiri sendiri, grammar sendiri enggak. Vocab yang dipelajari dan grammar yang dipelajari nanti muncul di reading, muncul di listening, sehingga terreproduksi, gitu, terrecycle ya. Pada bagian akhir kemudian mereka diharapkan mampu untuk bercakap-cakap seperti ini, like this, okay, like that. Okay, ada part if you need extra materials, photocopy resources, misalnya sudah selesai grammar nih, yang 2.2, tapi mau mendevelop lebih lanjut, ini ada photocopy resources di bawah, klik saja, klik unitnya unit 2, karena ini 2.2 berarti unit 2 ya. Terus ini ada grammar 2.2. Nah, ini lesson 2.2. Oke, klik di sana. Nah, ini dia yang kita sebutin extra materialsnya. Decide your present coverage and takeaway this are in your perfect noun. This perfect noun grammar yang 2.2. Oke. Terus teaching note-nya yang mana? Ini teaching note-nya di bawah ini. Ini teaching note dan answer key yang memberi kita informasi prosedur pengajarannya, caranya, what to do. Oke? Right. Ustaz Fahru dari jurusan bahasa Inggris ya? Right. Okay. So there is the synchronous
dengan sinkron ya satu ke yang lain gitu. Oke. Right. Terus fungsi yang lain apa? Kita balik ke sini. Kalau misalnya mau magnify, memperbesar bagian tertentu, ini klik magnifier, tarik ke sini, terus di highlight begini. Jadi ditahan terus ditarik ya Bu, yang Ustazah, kayak gini. Nah, supaya di expose gitu. Terus kemudian ada bagian tertentu yang ditutup pakai masking. Ambil maskingnya, dibawa ke sini, terus kita tutup. Nah, jadi anak fokus di sini. Right. Oh, nanti anak fokus ke makanannya, sebagian ditutup. Kita bisa tarik ini, tarik begini. Oke. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi anak fokus di bagian ini. Kalau tidak digunakan lagi, ini tarik ke bawah posisi tempat sampah, ini diambil magnifier, dibawa ke tengah, di tap, balik normal. That's the way you do. Nah, itu flow-nya. Poinnya adalah untuk masuk ke tiap bagian itu, please klik bagian-bagian yang diarsir, maka dia akan masuk ke bagian tersebut. Pindah bagian berikutnya, boleh pakai tanda panah di bawah ini, yang ke kanan berarti maju, kalau yang ke belakang berarti pindah ke lesson yang sebelum section yang sebelumnya. Kalau mau dari page view, klik saja panahnya ke atas. Pindah halaman, klik ini. Klik panah yang menghadap ke kanan. Oke? Dan audio video sudah ada di sini. Right. Oh, butuh scratch untuk nulis-nulis. Nah, boleh ini. Atau ambil misalnya highlight like this. Nah, ini di sini semua. Kalau nggak digunakan lagi, kita mau hapus, klik saja yang di sini, maka semuanya hilang. Oke, yang klik dia gitu. Right. Nah, itu untuk activities. Ada pertanyaan dulu, Ustazah? Pertanyaan? Silakan. Any question? Maybe about techniques in the class. Is it every class prepare in focus? Right. True. Because as far as I know, every class nothing in focus. So Every class already has in focus. Oh, good then. Speaker already? I don't know. Oh, okay. Maybe asking about Mr. Henry. Yes. Yes. Maybe what techniques in focus for student. Oh, I okay. don't know. Is it any focus or? Yes, it is necessary, sir. If there is no in focus, actually, if there is TV, that would be okay too. Right? Ustazah, you have in focus in class ya? Oh, okay, great. Oh, yang putri ada. Jadi tidak masalah. Kalau speaker ada Ustazah? Ada juga ya? Oke, great. Sorry? Oh, ada di built-in di situ. Oh, oke, great. Betul, Ustazah harus ada in focus kalau nampilin ini, atau paling tidak TV. Kayak sekarang beberapa sekolah itu mengganti in focus dengan TV. Satu lebih murah, kedua lebih awet. Pakai TV, jadi itu yang perlu sih sebetulnya. Right? Oke, start. Itu ya, itu yang harus dipastikan memang. Yes. The difference between the same. Oh, you don't get access to the demo one yet. Line grade? Oh, you already have one product yet. Oh, 7 grade and 8 grade. Oh, okay. Oh, so you mean you have already got the access before? You will account yet? Yeah, but actually it's the same. It's the same, right? So if you have got the information working, it's okay.
info emailnya. Oke, I'll share now ya. Jangan forget. Ustadz mohon izin saya share yang SD dulu ya. Right. Intermezzo. Mumpung ingat yang SD. SD masih di sekolah Bapak? Masih ya. Oke. Ya, ya. Ustazah nanti ada tim IT nggak di sana? Yang di SD ada ya? Orang IT. Ada orang yang apa yang dia ngerti sedikit tentang itu terus. Oke. Nah ini saya share. Nah ini Ustazah. Nanti Ustazah install ini ya, semua level ini. Oke. Ini yang harus diinstalkan. Right. Nah saya coba masuk dulu. Saya share dulu maksudnya. Bukan ya, sekolahnya. Ada itu yang lama kayaknya ya. Ada nggak linknya Pak? Ini kayaknya gini. Updated Kids Corner. Betul ya? Kids Corner. Oh ya, right. Nah, ini Ustazah dan saya share ini. Terus nanti di sini ada salah satu namanya tutorial ya, instalasi. Nah, nanti sebelum ini diinstalkan, download dulu. Sehabis di download, nanti minta tolong ada tim ID, tolong ikuti tutorialnya. Ada semua tutorial. Di Ustazah nanti laptopnya di setting sedikit. Paling 5 menit kalau yang orang IT dia udah tahu ya. Right? Pokoknya tunjukin Pak, minta tolong dong install Skype ini. Oh bahan ini mana? Itu dari situ nanti. Ketika udah di download semua dari situ. Dia ada 2 file yang harus dipasang dan itu orang IT ngerti banget ya. Itu buat menggantikan apa namanya flash player. Jadi seolah-olah ada flash player sehingga nanti bisa berfungsi semua. Oke? Nah ini ya, ini nanti masuk sebagai bagian itu. Boleh dapat email Ustazah? Please Ustazah, you may type your email here. Boleh diketikkan? Ustazah mau ngetik Pak? It's your personal email, yeah? Right. Okay. I'll click. I'll start this one right now, and then send it to you. All right. Okay. Once you get them on,
Download and install ya. Oke, nah itu untuk SD. Kita balik sini lagi. Nah, jadi Ustaz Fahru ini untuk activities-nya. Oke, tadi baru informasi berarti kelas 7 itu pakai level 2 Ustaz. Right, yang level 2. Berarti saya harus rubah di sini settingan favoritnya. Nah. Oke, settingan favoritnya saya rubah dulu. Back to product. Berarti yang satu tidak dipakai ya. 2, 3, dan 4. Nah ini. Nah, saya udah benar ya Ustazah ya, kayak gini ya. Like this, oke. Okay. Alright, nah ini yang kita bisa akses. Kemudian yang kedua, kalau tes itu ambilnya dari mana? Ambil dari assessment package. Di sebelah activities yang resource ini, nah ini dia. Nah ini ada assessment package. Nah inilah yang bisa ditarik sebagai bahan tes. Ada diagnostic test namanya placement. Ada yang namanya formative test, yaitu disebutnya unit test. Ini buat formatif nih. Ini sudah disusun berdasarkan setiap unit. Nah ini, oke. Ada language test, ada skill test by unit. Apa bedanya? Kalau language test isinya vocab dan grammar. Kalau skill test itu ada listening, reading, dan writing, gitu. Bahkan speaking di dalamnya. Terus kalau akhir dari akhir dari tahun akademik, pakainya apa? End of year test ini. Right. Ada yang written testnya dan language test, ada speaking, ada writing. Sudah diambil dari sini. Dan ini setiap tes yang ada di sini, baik formatif, kemudian yang sumatif seperti ini. Kalau yang tengah semester atau yang di tengah tahun, ambilnya yang review test ya. Ini review test nih. Ini review test. Okay. Ini buat yang tengah tahun. Dia kompilasinya setelah slide 2 unit ada tesnya, 2 unit ada tesnya. Jadi diambil itu sebagai tes misalnya di semester pertama. Jadi 2 review tes ini digabung aja, jadi dia tes untuk semester pertama, right? Karena kan kita baginya 4 unit per semester, 4 unit satu semester, nanti 4 unit di semester yang keduanya. Nah setiap 4 semester selesai, gabungkan unit tes 1, 2 dan unit tes 1, 4 di review tes itu. Nah itu jadi namanya soal tes semester, okay? And if you take a look, ya misalnya saya ambil yang salah satu tes ya. Ini selalu ada A dan B. Ada A dan B, kemudian ada AK, itu answer key. A dan B itu mau dipakai dua-duanya boleh. Misalnya berdampingan. Mau dipakai salah satu A saja boleh atau B-nya saja boleh. Atau misalnya A-nya tahun ini, B-nya tahun depan boleh. Gitu. Right? Atau A-nya itu dipakai yang main test. Nanti kalau ada anak yang sakit, dia mau ambil tes, padahal kita sudah bagikan, nggak masalah, pakai yang B-nya. Jadi soalnya kan beda, tapi language-nya dan objektif sama. Jadi anak tidak merasa yang berikutnya terbebani gitu, karena sama sebetulnya yang dihadapi, cuma soalnya beda dengan yang pertama gitu. Right. Yang tidak boleh itu A dan B digabung ke satu anak kebanyakan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian gimana audionya? Audio di sini juga. You can pick the audio here, the answer key here, all are here. Semuanya di sini. Di assessment package namanya. Oke, ini assessment package. Kemudian tadi di buku itu ada grammar. Saya mau presentation slide-nya. Masuk di grammar presentation. Grammarnya sudah disusun berdasarkan unit. Silakan di-download. Di-download digunakan di dalam kelas sebagai bahan belajar. Oke. Selebihnya adalah audio, video dan sebagainya. Nah, audio, video yang ada di sini sama seperti yang ada di activities ini, sama, nggak ada bedanya. Cuma ya kalau ambil dari sini nggak bisa di-download audio video. Kalau dari sini ini bisa di-download. Artinya kalau kita mau desain satu materi, terus videonya seperti video yang ada di dalam activities, silakan.
ini download saja, right? Terus mau di-share ke anak-anak juga boleh. Misalnya besok ujian tentang ulangan tentang grammar ya, oke, dan ada video yang mau di-share dulu gitu, ya share. Tapi download dahulu, oke? Like that. Kita nggak bisa share link ya, jangan begini. Ini ada, terus jangan link ini yang di-share ya, will not work. Okay, do not share the link, ya. But download and then share. Download, put in your Google Drive and share to the student. Oke, selebihnya yang lain ada teachers resource, kemudian ini ada teachers book di dalamnya dan sebagainya. Silahkan di-download untuk kepentingan guru. Yang tidak boleh ini kita serahkan ke anak akunnya untuk ngambil sendiri. No. Nanti semuanya diambil. Jadi harus dari guru, oke? Because it's for teachers. Oke, ada pertanyaan sampai situ dulu? Saja. Ustazah, ada pertanyaan? Is that clear enough? Ini sebagai gambaran saja, kalau misalnya satu saat terpikir untuk bagaimana menugaskan mereka tanpa harus pakai kertas lagi, tes nggak pakai kertas lagi, semuanya digital, maka bisa menggunakan yang kita sebut dengan LMS based content. Konten dalam LMS, karena sudah ada pakai ini nanti ini. Suatu saat ya, oke. Karena nanti anak-anak perlu akunnya ada akses code khusus. Nah kalau ini digunakan, udah guru yang biasa menugaskan on paper atau pakai workbook, nugasnya pakai ini. Tesnya yang biasanya fotokopi, anak-anak, udah tesnya lewat sini. Dan semua di-record oleh sistem, diperiksa oleh sistem. Jawaban mereka langsung bisa dapat juga dari sistem. Oh yang ini salah, ternyata jawabannya harus ini, kayak gitu. Semuanya di sini. Oke, saya settingan dulu. Ini Indonesia. Kemudian ini time zone di Jakarta. Oke, itu language-nya English. English aja ya. Kemudian submit. Nah ini, misalnya di salah satu unit, oke, kita mau kirimkan mereka listening dan vocabulary, right? Nah, look at this. Nah ini listening, ditugaskan ke mereka. Nanti mereka audionya tinggal play sendiri. Kemudian mereka jawab sendiri dari sini. Saya switch ke student ya. Ini page apa teachers page ya, karena kunci jawabannya ada. Saya switch ke student. Saya switch ke siswa. Nah ini siswa kayak gini tampilan nanti. Mereka akan menjawab di sini, bla 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 gitu kan. Oke. Kalau sudah, nanti mereka kemudian tinggal kirimkan save and submit. Kalau udah save dan submit, klik OK, klik submit, continue. Siswa akan dapatkan jawabannya skornya di sini. Dan kemudian kalau salah, mana jawaban yang betul, mereka bisa dapatkan nanti clue-nya di sini. Nah, okay. Nah, lebih efisien waktunya. Ya, teksnya kayak gitu ya. Ini someday lah kalau ini memang digunakan. Oke, okay. Right. Oke, ada pertanyaan Ustazah sampai sini? Mungkin kayaknya langsung aja dipandu untuk apa install. Boleh. Tapi kan ini lama. Sudah download? Bukan, tapi ini besar ini. Iya betul. Besar ya. Yes. Dan Ustaz pastiin ketika mendownload itu di jaringan yang stabil ya. Kalau di kantor kita, kalau di sini ada. Oh Kalau iya. kita bandwidthnya lebih besar di kantor ini. Oh right, oke. Jadi pokoknya di situ biarkan aja, Ustaz tinggal dulu datang, udah ada nanti zipnya itu, udah tinggal diekstrak, cari install itu selesai. Udah sih. Kemarin itu intinya bukan teacher Aminah tapi Aminah teacher. Oh itu makanya yang helikopter yang keluar. Iya, yang helikopter yang keluar. Kan teacher Amin Haj ya, SMK Amin Haj. Right. Yang saya coba itu Amin Haj. Iya. Yang dapat dari siapa itu ya? Makanya kok yang keluar helikopter gitu. Oh asik. Masih kosong lah di situ. Iya. Oh, mungkin bikin dua, yang satu isi, yang satu enggak barangkali. Iya. Udah bikin akunnya. Sekarang benar tuh pas pakai teacher SMK Amin Haj Baru betul ya. terlihat. Yes. Alright, Ustaz Fahrul, how is it? Coba ya, ini ya. Udah tahu caranya, ingat
Bayang nggak? Nanti ini aja. Oke. Ustazah kasih kan? Udah tulis Pak? Kali dulu Oke. Ada lagi kira-kira Ustazah? Kita bahas itu ya. Oke, alhamdulillah clear. Yang selanjutnya nggak usah pusing yang ini, nggak usah dibuka daripada pusing lagi. Ya. Nggak usah di-ebook apa udah itu nggak penting. Ya, ya. Oke. Teacher Teacher book. Oke, I go to teacher book. Kelas 7 ya, Ustaz ya. Ini ambil yang level 2-nya. Kita masuk di resource. Terus di sana ada teachers resource. Ini ya. Klik di teachers resource. Nah, ini ada why the word teachers book. Download. Dia jadi PDF nanti. Oke. Itu di sini. Nah, bikin kalau modul ajar, nah bikinnya dari sini. Oke. Diambil. Iya, kalau kita Copy paste aja. Iya, iya. Pokoknya ada template-nya gimana, begini. Tinggal pasang. Let's go semua Ustaz. Mau Ustaz cari apa di sini. Siap. Oke. Itu Ustazah ya, kalau bikin modul ajar, pokoknya template-nya kayak gimana, Ustazah buka teachers book-nya, di-download, udah itu kan PDF, bisa di-copy paste di sini. Oke. Saya tunjukin ya modelnya. Apa kan? Masih kan? Baik direkam mau nggak buka. Ustaz paham. udah direkam, ulangi dari mana gitu kan. Oh, I Panjang see. banget. Oke. Great. Kan PDF aja nih agak lama. Kalau cepet nih, udah paling 5 detik itu sudah kebuka. Nah, nanti kalau udah di-download kan nggak usah pakai internet lagi. Semuanya offline. Kan? Cuma di awal aja. Kalau Ustadz nggak akan menempel apa-apa, misalnya Ustadz pokoknya apa yang ada di situ saya nggak nambahin apapun gitu ya. Simply just klik di application kayak gini misalnya. Ini klik saja aplikasinya. Oh, ini Google ya maaf. Ini. Kita klik aplikasinya sampai muncul initial page-nya kayak gini. Nah, Ustadz nanti kliknya ini aja don't save my word. Kalau nggak ada yang ditempel, jadi misalnya saya nggak bikin folder lagi, pokoknya apa yang ada di situ nggak ditambahin apa-apa gitu ya. Nah, ini aja don't save my word, kemudian start, udah tinggal langsung masuk ke bagian gitu. Oke. Oh, kalau workbook-nya misalnya workbook di bawah. Sama, selesai misalnya unit 2 nih. Oke, unit 5 lah, kita selesai unit 5 misalnya. Kemudian kita mau tampilan workbook-nya juga harus ambil yang unit 5, WP unit 5 nih. Nah, ini soalnya. Ini bisa kita highlight. Misalnya kita mau highlight bagian ini, like this. Kunci jawabannya gimana? Kunci jawabannya ini ambil yang tanda panahnya, klik di sini. Nah, muncul satu-satu. Oke. Oh, Ustaz mau ambil ini, Anda nggak pakai workbook kan ya? Student book aja kan? Nah, terus Ustaz misalnya, mau kasih ini sebagai tugas, jadi anak-anak nanti dia mau di print lah gitu ya, di print kemudian di fotokopi kan gitu. Nah, Ustaz cukup begini aja. Ini jangan lupa dihilangkan dulu ya, penghilangkannya simply just click this again. Nah, hilang lagi dia. Ini misalnya udah muncul, Ustaz, dihilanginnya klik lagi ininya. Nah, ini klik lagi hilang. Right. Nah, misalnya mau ngambil ini, simply just use the screenshot. Ini kita screenshot ini. Oke. Jadi kita copy. Oke. Terus kita masukkan di mana? Misalnya di Word ya.
itu udah tinggal di print. Oh kan harus hitam putih nih, wah ada biru-birunya. Simply ini kan tinggal pakai picture format aja, terus color, jadi black and white. Udah. Gitu ya Ustaz ya. Oh ini kegedean, kita kecilin, tinggal tarik ke sini. Right. Di bawahnya tambahin lagi, ambil dari workbook yang sama di sini. Cuman misalnya kita mau ambil yang exercise lain. Ini kita normalkan dulu, kita ambil, oh saya mau ambil yang ini misalnya. Nih, ambil ya. Oke, kemudian kita screenshot. Kalau screenshot banyak kan toolsnya ya, silakan screenshot lah. 5-nya nggak usah di bawah nih, ini aja. Kita atur, like this, terus klik, copy, bawa ke sini, bawa terus klik, kemudian paste. Kita taruh sini supaya sama. Jadi soal. Tinggal kasih di sini A, B, C dibikin. Udah tuh yang nggak usah kayak gitu. Jadi soal. Dan apa yang dipelajari anak-anak, dia dapati di sini kosakatanya nggak kosakata yang baru. Right? Oke. Jadi betul-betul yang mereka pelajari itu yang mereka kemudian diujikan. Gitu. Nah, selama yang terjadi itu vocabnya entah kemana, readingnya lain lagi, listening lain lagi, soal tesnya pun lain lagi. Iya. Nah ini biar selaras semua. Waktu reading dia vocab yang negara sekolahnya dia dapati di sini, listening dia dapati. Waktu kita uji dia dapati lagi di sini. Jadi menguatkan yang dia dapat konteksnya. Okay. So English is not difficult for them then. Oke, itu Ustaz. Insyaallah. Good ya? Ya. Habis ini mau jadi PDF silakan nih kan kalau Word dan PDF kan bisa share as PDF. Okay. What else? Ada lagi Ustaz, apa kira-kira? Jadi jalan di bangku ngajar. Maybe we are a teacher in Islamic boarding school. Need content about Islamic content. Islamic content. Yes. Okay. About custom, yes, t-shirt and culture. Maybe if I teach in student, sometimes any part Okay. of it. My idea is because it's not possible that kind of ELP contain that yet. My idea is, for example, based on the topic, sir. For example, when you come to one topic about family, for example. Okay, I'll give example here. What the topic? Okay, let's say this one. Wild nature. Let's say this is the topic. What is in your idea that you would like to put here related to Islamic values, for example? What? Because we are going to connect it, right? Kan kita harus koneksikan itu ya. Nggak boleh kita misalnya wild nature terus tiba-tiba kita bicara Islam values soal makanan kan beda nih gitu, right? Walaupun mungkin bisa digeser sedikit bisa ya makanan halal gitu ya. Boleh nggak harimau dimakan, gitu-gitu kan itu bisa kan gitu. I mean, which is close to this, what is it? Itu ada kata snow, ada cloud, ada fog, ada wind, ada storm gitu. Apa kira Ustaz? Ada itu ya? Apa? Storm. Storm. Ada sunny, ada foggy, cloud, icy. Apa kira-kira story yang bisa masuk di sini? Ya bisa kan? Bisa kan? Nah, nanti gini masuknya. Misalnya, what is it in your di website, misalnya kita cari story on Islamic values. Cuma ada tulisan stories nih. Oke. Oh ini research ini bukan beneran story-nya nih. Ini research. Misalnya user stories the values of Islamic ini kok jurnal semua. Story values of Islamic.
let's say like this one. Right, misalnya ya. Nah ini kan udah cerita nih. Ini. Cuman gini, I know what your point of view. Kadang kalau mau cerita itu kan it depend on the audience, right? If their competence really high, then we can deliver it. Right? If not, then will be difficult for them, right? Then we need to simplify it. Okay. So my suggestion like this: if you find like let's say like this story, and I'm sure that the story is gonna be very challenging for them. Okay. If you find the story, you copy that, and then you bring to chat what is an AI chat like Gemini, and then you just type simplify the story. Simplify the story in English, for example. Nah, itu nanti dia akan konten ceritanya sama, tapi bahasa disederhanakan. Pakai Gemini. Familiar with that, sir? Ustaznya familiar with Gemini? Ini ini namanya Gemini Chat. Yang free-nya ada, kalau lebih jauh lagi kita berbayar itu 307.000 per bulan kalau berbayar. Ambil yang free aja, oke? Okay? Ini kita bisa tip di sini. Misalnya kita ambil cerita ya, yang ada cerita gue. Here's from nah, misalnya di cerita ya. Oke. Right here. I will copy and then bring here. Oh, sorry, Gemini. And then I type, please simplify this story in English. Okay. Kemudian kita klik di sini. Mudah-mudahan yang free-nya mau ya melakukan ini. Right, sudah. Kita coba lihat ke bawah. Nah ini sir, nih lebih simpel kan? Let's compare ya. Ini komplek kan? And then he broke all of the views except agak komplek kan? Right. Nah kemudian kita buat begini. Tuh. Setelah kita minta ya, please simplify the story into English atau simple English gitu kan? Ya tuh. Sederhana nggak Ustazah? Sederhana kan? Nah, kayak gitu. Bahkan kita biar bukan spesifik lagi bisa. Misalnya gini. Please simplify this story into English. Not into, sorry, in English. In English on A1 CEFR level. Oke. Jadi kita minta mensederhanakannya dengan level A1. Itu ya. Jadinya apa? I don't know exactly. Biar Gemini yang melakukan. Ini dan coba kita lihat. Tuh. Lebih sederhana lagi. Right? Oke, gitu. Nah, kalau sederhana itu bisa di copy paste. Ustaz copy paste, masukkan dalam Word dan PDF. Nah, itu ditempel kayak tadi tuh. Ya. Gitu. Jadi Ustaz nyari ceritanya. Kalau itu susah, disimplify pakai Gemini, tempel di Word dan PDF, nah tempel di Active Team tadi. Jadi setiap cerita yang ditempel itu berdasarkan topik. Ya. Ada topik tentang food, mau hadis kan di situ, mau masukkan ayat Tuhan di situ, mau story bisa. Tapi Ustaz harus memang dimodif sih. Gunakan Gemini. Gemini. Right. Namanya Gemini. Okay, Ustazah, can it help you? Yes, right. Okay.
Jika ada story di internet susah, Ustazah buat gini ke Gemini itu, simplify the story. Terus tentukan chapter levelnya, itu A1 level gitu. Udah sesederhana mungkin untuk dibikin. Cerita inti cerita nggak akan hilang, sama. Tapi kosakatanya udah dibuka. Tanpa takut programmer salah kayak gitu. Iya. Simpel apa sih? Oke. Itu ya Ustaz. Oke. Sekarang kalau writing ke anak-anak dan anak-anak pakai laptop terus terhubung ke internet, nah Ustaz itu tantangannya adalah memastikan itu tulisan mereka atau tulisan Gemini. Oh iya. Jadi pastikan kalau benar-benar writing itu harus putus dari internet. Kalau dia pakai komputer. Kalau enggak dia pakai Gemini. Atau pakai parafrase. Diadakan tulisan bagus, dimasukin di parafrase. Nah, kemudian dia disimplifikasi. Kalau disimplifikasi, Ustaz mau dimasukkan kembali untuk checking gitu, nggak akan mendetek. Dia akan genuine. Tapi anak-anak jujur lah ya Ustaz ya. Iya, kadang gitu. Harus ditekankan harus jujur gitu ya. Baik, suatu kemampuan. Maka sekarang agak pengajaran itu udah agak bergeser sekarang ketimbang mereka writing composition, tapi lebih pada developing kemudian, developing ideas-nya. Kemudian itu ada berapa poin di situ, dia harus nyusun itu dan dia diwakili biasanya. Jadi kalau kayak itu susah tuh mereka. Tapi kalau yang berbayar itu, itu canggih lagi. Misalnya gini, Ustadz punya berapa point of ideas? 5 gitu, point of view. Terus Ustadz berperintahnya gini, please create composition atau please create an essay 200 words with this point of view. Terus Ustadz masukkan di sini, tak gitu kan? Jadi Ustadz. Zaman sekarang ya asik ya. Oh, itu canggih. Itu berbayar itu bisa dapat canggih itu. Atau misalnya Ustadz gini, punya satu cerita nih. Terus kemudian please make me a song based on this story. Pas serta di sini. Cari dia. Jadi lagu nanti di situ. With notation gitu ya. Jadi kita kayak kasih clue-nya dia yang bikin sesuatu. Oke, gitu. Atau gini, sebenarnya gini. Karena saya iseng gini. I want to know about Minhaj sahabat saya. True in Bogor. Okay. What is it? Okay, misalnya gitu ya. Benar nggak infonya Ustaz? Islamic Boarding School was founded 2012, benar ya? Oke. Dapat tuh. Pinter ya. Pinter. Tapi kalau Ustaz Fahmi tanya kayak nggak gitu. Nggak tahu Ustaz. Jadi apa namanya, dia kan algoritma itu kan dia dapat info banyak gitu. Nah, ketika itu banyak dia bisa kemudian mendeliver info yang kita perlukan. Oke. Right, that's it. Okay. Saya pernah juga cari hadis tentang ini di sini, nanti temukan. Soalnya ya. Ya. Oke, I think enough Ustaz from me. Thank you very much Ustaz Henry, Ustaz Farul, Ustazah. Is there any question, Ustazah? Enough? Will you use Gemini in your class? Yes? You have Gemini in your class, you want to use it? Go ahead, yeah. Even one more thing. Do you know that your smartphone can be used to change the image in the book into what editable text? Do you know about it? No, okay. Ustazah nanti di smartphone itu ada aplikasi namanya Convert Image to Text. Itu diinstal, di-download di aplikasi di smartphone. Ustazah punya buku cerita nih. Kan kalau ketika panjang sama Ustazah ya. Ustazah nanti pakai aplikasi itu yang Convert Image to Text itu. Right? Nanti itu jadi teks. Dirapikan aja, misalnya ada spasinya apa gitu dirapikan. Kalau sudah, nah tapi
bahasa Inggris itu susah banget. Ustazah kemudian pindahin ini ke Gemini. Simplify this story into A1 level with CFR. Nanti dia simplify kayak tadi. Udah jadi Pak. Oke? Right. That's the conference. Oke. Thank you so much. Thank you very much, Ustaz Henry and Ustazah. Yeah. Right. Have nice teaching. Always enjoy your days. Yeah. Thank you. I'm sorry if there's mistake in my delivery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak lagi silahkan. Gimana Ustaz Fahrul? Sama-sama Henry. Thank you ya. Semoga ya panjang. Yeah, sure. Just keep in touch. Ya.